Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja dengan judul implementasi nanomaterial dalam bidang ortodontik berbasis nanoteknologi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nesya Nurlita dengan nomor NRP 501241102. Perkenalkan, nama saya Rofi Koturasana dengan nomor NRP 501241018. Aulia Hodijah dengan NRP terakhir 042. Perkenalkan, nama saya Yelena Ayu Widiawati dengan NRP 50012411114. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang nanoteknologi. Apa sih nanoteknologi itu? Jadi, nanoteknologi merupakan suatu teknologi yang memfokuskan pada pemanfaatan dan pemahaman tentang bahan materi yang berskala nano. Dalam skala nano ini, kita dapat mensintesis dan merancang bahan untuk menjadi suatu komponen bentuk yang terkhususkan menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Jadi, nanoteknologi tersebut dapat kita manfaatkan dalam beberapa bidang, yakni bidang kesehatan, bidang energi, maupun bidang elektronika. Jadi, tujuan dari nanoteknologi adalah untuk memanipulasi dan menggunakan materi di tingkat nano untuk mengembangkan suatu produk atau aplikasi yang memiliki kinerja dengan lebih baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada apa aja sih keunggulan dari material nano tersendiri. Nah, ada 4 keunggulan. Yang pertama adalah luas permukaan yang besar, yang kedua adalah efek kuantum, yang ketiga adalah dimensi yang sangat kecil, nah yang keempat adalah potensi penerapan yang luas. Jadi, untuk luas permukaan yang besar, ketika ukuran bahan mengecil ke skala nano, rasio antara volume dan luas permukaannya berubah drastis. Luas permukaan yang besar memengaruhi sifat kimia dan reaktivitas bahan tersebut. Nah, yang kedua adalah efek kuantum. Efek kuantum tersendiri mengacu pada fenomena pada tingkat atomik dan subatomik, di mana sifat materi dapat berubah secara drastis pula. Yang ketiga adalah dimensi yang sangat kecil. Nanomaterial yang berukuran 1 hingga 10 nanometer memverifikasi fleksibilitas dalam mengendalikan dan memodifikasi. Nah, yang keempat adalah potensi penerapan yang luas. Implementasi nanomaterial tersendiri dalam berbagai bidang, yakni bidang elektronika, kesehatan, dan juga energi. Saya akan menjelaskan tentang potensi nanoteknologi dalam pengobatan medis atau disebut nanomedicine. Nah, yang pertama itu ada pengembangan sensor yang sangat sensitif sehingga dapat mendeteksi perubahan-perubahan kecil yang ada dalam tubuh. Lalu yang kedua ada pengobatan yang terarah secara presisi, yaitu dapat mengirimkan obat kepada area yang sangat membutuhkan. Lalu yang ketiga ada kemampuan diagnosis lebih akurat dan cepat. Lalu yang keempat ada perawatan regeneratif yang meningkat. Lalu yang kelima ada pendeteksi penyakit pada tingkat sel. Selanjutnya yakni alat ortodontik berbasis nanoteknologi. Yang pertama yakni nanopartikel dalam braket ortodontik. Braket ortodontik ini menggunakan nanopartikel untuk mengurangi terjadinya gesekan antara gigi dan kawat sehingga pergerakan gigi dan kawat menjadi lebih mudah dan lebih lancar, dan juga mengurangi rasa sakit karena gesekan antara gigi dan kawat tersebut. Yang kedua yakni nanokomposit. Nanokomposit merupakan suatu alat atau bahan yang bersifat kuat dan tahan lama, sehingga alat tersebut bisa bertahan lama dan juga mempunyai karakteristik antibakteri sehingga mencegah terjadinya plak dan karies. Yang ketiga yakni nanopartikel antibakteri. Nanopartikel antibakteri ini merupakan nanopartikel yang bersifat antibakteri sehingga mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri dalam gigi, yang akhirnya dapat mencegah terjadinya peradangan dan infeksi dalam gigi sehingga risiko peradangan dan infeksi terhadap gigi ini dapat diminimalisir dengan adanya nanopartikel antibakteri ini. Yang keempat yakni kawat ortodontik nanokomposit. Kawat ortodontik nanokomposit ini merupakan kawat gigi yang terbuat dari nanokomposit dan juga mempunyai karakteristik yang lebih kuat dan lebih tahan lama dibandingkan kawat konvensional. Dan juga kawat ini mempunyai karakteristik antibakteri sehingga mencegah terjadinya plak dan karies.
Sekian saja. Berikut ini merupakan daftar pustaka hasil dari referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.